Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi kisah Abul Qasim Al-Junaid dan murid-muridnya. Seorang murid Abul Qasim Al-Junaid mengira bahwa dirinya telah mencapai derajat kesempurnaan. Oleh karena itu, lebih baik aku menyendiri, ia berkata dalam hatinya. Maka pergilah ia mengasingkan diri di tempat dan untuk beberapa lamanya berdiam di sana. Setiap malam beberapa orang yang membawa seekor unta datang kepadanya dan berkata, "Kami akan mengantarmu ke surga." Maka naiklah ia ke atas punggung unta itu dan mereka pun berangkat ke suatu tempat yang indah dan nyaman, penuh dengan manusia gagah dan tampan, di mana banyak makanan lezat dan anak-anak sungai. Di tempat itu ia tinggal hingga fajar. Kemudian ia tertidur dan ketika terbangun ternyata ia telah berada di kamarnya sendiri. Karena pengalaman ini ia menjadi bangga dan sombong. "Setiap malam aku diantarkan ke surga," ia membanggakan dirinya. Kata-katanya itu terdengar oleh Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid segera bangkit dan datang ke tempat di mana ia mendapati muridnya itu sedang berlagak dengan sangat angkuhnya. Abul Qasim Al-Junaid bertanya apa yang telah dialaminya, dan si murid menceritakan seluruh pengalamannya itu kepada Syekh. "Malam nanti apabila engkau diantarkan ke sana," Abul Qasim berkata kepada muridnya itu, "ucapkanlah tiada kekuatan dan kekuasaan kecuali pada Allah yang maha mulia dan maha besar." Malam itu seperti biasanya si murid diantarkan pula ke tempat tersebut. Dalam hatinya ia tidak yakin terhadap perkataan Syekh Abul Qasim Al-Junaid. Tetapi ketika sampai di tempat itu sekedar sebagai percobaan ia mengucapkan, "Tiada kekuasaan dan kekuatan." Seketika itu pula orang-orang yang berada di tempat itu meraung-raung dan melarikan diri. Kemudian terlihatlah olehnya bahwa tempat itu hanyalah tempat pembuangan sampah, sedang di hadapannya berserakan tulang-tulang binatang. Setelah menyadari kekeliruannya itu, si murid bertobat dan bergabung dengan murid-murid Abul Qasim Al-Junaid yang lain. Tahulah ia bahwa menyendiri bagi seorang murid bagaikan racun yang mematikan. Salah seorang murid Abul Qasim Al-Junaid menyendiri di suatu tempat yang terpencil di kota Basrah. Suatu malam sebuah pikiran buruk terlintas di dalam hatinya. Ketika ia memandang ke dalam cermin, terlihatlah olehnya betapa wajahnya telah berubah hitam. Ia sangat kaget. Segala daya upaya dilakukan untuk membersihkan wajahnya, tetapi sia-sia. Sedemikian malunya dia sendiri tidak berani menunjukkan mukanya kepada siapapun. Setelah 3 hari berlalu, barulah kehitaman wajahnya kembali normal sedikit demi sedikit. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. "Siapakah itu?" ia bertanya. "Aku datang untuk mengantarkan surat dari Abul Qasim Al-Junaid," sebuah sahutan dari luar. Si murid membaca surat Abul Qasim Al-Junaid. "Mengapa tidak engkau jaga tingkah lakumu di hadapan yang maha besar? Telah 3 hari 3 malam aku bekerja sebagai seorang tukang celup untuk memutihkan kembali wajahmu yang hitam itu." Suatu hari salah seorang murid Abul Qasim Al-Junaid melakukan suatu kesalahan kecil. Karena malu ia melarikan diri dan tidak mau pulang. Beberapa hari kemudian ketika berjalan-jalan dengan sahabat-sahabat di dalam pasar, tiba-tiba terlihatlah oleh Abul Qasim Al-Junaid muridnya itu. Si murid lari karena malu. "Seekor burung kita terlepas dari sangkar," Abul Qasim berseru kepada sahabat-sahabatnya dan mengejar si murid. Ketika menoleh ke belakang, si murid melihat bahwa Syekh membuntutinya, maka ia pun mempercepat larinya. Akhirnya ia bertemu jalan buntu. Karena malu ia tetap menghadapkan mukanya ke tembok. Tak lama kemudian si Syekh telah berada di tempat itu. "Hendak kemanakah engkau, guru?" si murid bertanya kepada Abul Qasim Al-Junaid. "Apabila seseorang membentur dinding, seseorang syekh dapat memberikan bantuannya," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Murid itu dibawanya pulang ke pertapaan. Sesampainya di sana si murid menjatuhkan dirinya di depan kaki sang guru dan memohon ampun kepada Allah. Semua yang menyaksikan pemandangan itu tergugah hatinya. Banyak di antara mereka yang ikut bertobat. Syekh Abul Qasim Al-Junaid mempunyai seorang murid yang dicintainya melebihi murid-muridnya yang lain. Murid-murid lain merasa iri. Hal ini disadari oleh Syekh itu melalui intuisi mistiknya. "Sesungguhnya ia melebihi kalian di dalam tingkah laku dan tingkat pemahamannya," Abul Qasim Al-Junaid menjelaskan kepada mereka.
Begitulah menurut pendapatku. Tetapi mari kita membuat sebuah percobaan agar kalian semua menyadari hal itu. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid memerintahkan agar 20 ekor burung dibawakan kepadanya. Ambil burung-burung ini oleh kalian seekor seorang. Abul Qasim Al-Junaid berkata kepada murid-muridnya, bawalah burung ini ke suatu tempat yang tak terlihat oleh siapapun juga, kemudian sembelihlah. Setelah itu bawalah kembali ke sini. Setiap murid pergi dengan membawa seekor burung, menyembelih burung itu dan membawa bangkainya kembali. Kecuali murid kesayangan Abul Qasim Al-Junaid itu, ia pulang dengan membawa seekor burung yang masih hidup. Mengapa tak engkau sembelih burungmu itu? Abul Qasim Al-Junaid bertanya kepadanya. Karena guru mengatakan hal itu harus dilakukan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun juga, jawab si murid. Dan kemanapun aku pergi, Allah senantiasa menyaksikannya. Kalian saksikan tingkat pemahamannya? Abul Qasim Al-Junaid berkata kepada seluruh muridnya, bandingkanlah dengan yang lain-lainnya. Kemudian murid Abul Qasim Al-Junaid segera mohon ampunan Allah. Abul Qasim Al-Junaid mempunyai 8 orang murid istimewa yang melaksanakan setiap buah pikirannya. Pada suatu hari terpikirlah oleh mereka bahwa mereka harus terjun ke perang suci. Keesokan paginya Abul Qasim Al-Junaid menyuruh pelayannya mempersiapkan perlengkapan perang. Berserta 8 murid tersebut ia berangkat ke medan perang. Ketika kedua belah pihak yang bertempur saling berhadapan, tampillah seorang ksatria perkasa dari pasukan kafir. Lantas dibinasakannya ke-8 murid Abul Qasim Al-Junaid. Aku menengadah ke langit, Abul Qasim Al-Junaid mengisahkan, dan di sana terlihat olehku 9 buah usungan. Roh masing-masing dari 8 muridku yang syahid itu diangkat ke sebuah usungan. Jadi masih ada 1 usungan yang kosong. Usungan yang masih kosong itu tentulah untukku, aku berpikir. Dan karena itu aku pun mencebur kembali ke dalam kancah pertempuran. Tetapi satria perkasa yang telah membunuh 8 sahabatku itu tampil dan berkata, Abul Qasim Al-Junaid, usungan yang ke-9 itu adalah untukku. Kembalilah ke Baghdad dan jadilah seorang syekh untuk kaum muslimin, dan bawalah aku ke dalam Islam. Maka jadilah ia seorang muslim. Dengan pedang yang telah digunakannya untuk membunuh 8 muridku itu, ia pun berbalik membunuh orang-orang kafir dalam jumlah yang sama. Kemudian ia sendiri terbunuh sebagai seorang syuhada. Abul Qasim Al-Junaid mengakhiri kisahnya, ruhnya di atas usungan yang masih kosong tadi. Kemudian ke-9 usungan itu menghilang, tidak terlihat lagi. Seorang syahid bernama Nasi sedang melakukan perjalanan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baghdad, ia pun pergi mengunjungi Abul Qasim Al-Junaid. Dari manakah engkau datang, syahid? Abul Qasim Al-Junaid bertanya setelah menjawab salam. Aku datang dari Ghilan, jawab sang syahid. Keturunan siapakah engkau? Tanya Abul Qasim Al-Junaid. Aku adalah keturunan Ali, pangeran kaum muslimin. Semoga Allah memberkatinya, jawabnya. Nenekmu moyangmu itu bersenjatakan 2 bilah pedang, ujar Abul Qasim Al-Junaid. Yang satu untuk melawan orang-orang kafir dan yang lainnya untuk melawan dirinya sendiri. Pada saat ini sebagai putranya, pedang manakah yang engkau gunakan? Sang syahid menangis sedih mendengar kata-kata ini. Direbahkannya dirinya di depan Abul Qasim Al-Junaid dan berkatalah ia, Guru, disinilah ibadah hajiku. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju Allah. Dadamu adalah tempat bernaung Allah. Usahakan sedayamu upayamu agar tidak ada yang cemar memasuki tempat bernaungnya itu. Hanya itulah yang ingin ku ketahui, si Syahid berkata. Junaid meninggal dunia. Ketika ajalnya sudah dekat, Abul Qasim Al-Junaid menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan meja dan mempersiapkan makanan. Aku ingin menghembuskan napasku yang terakhir ketika sahabat-sahabatku sedang menyantap seporsi sop. Dengan semua pengabdian dan kepatuhanmu kepada Allah seperti yang telah engkau lakukan, mengapakah engkau bersujud pada saat-saat seperti ini? Tidak pernah aku merasa perlu bersujud daripada saat-saat ini, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti-hentinya. Dan engkau pun baca Al-Quran, salah seorang muridnya bertanya, siapakah yang lebih berhak daripadaku membaca Al-Quran? Karena aku tahu bahwa sebentar lagi catatan kehidupanku akan digulung dan akan kulihat pengabdian dan kepatuhanku selama 70 tahun tergantung di angkasa pada sehelai benang. Kemudian angin bertiup dan mengayunkan ke sana kemari hingga aku tak tahu apakah angin itu akan memisahkan atau mempertemukanku dengannya.
Di sebelahku akan membentang tebing pemisah surga dan neraka, dan di sebelah yang lain malaikat maut. Hakim yang adil akan menanti kekudku di sana, teguh tak tergoyahkan di dalam keadilan yang sempurna. Sebuah jalan telah terbentang di hadapanku, dan aku tak tahu kemana aku hendak dibawa. Setelah tamat dengan Al-Quran yang dibacanya, dilanjutkan pula 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abul Qasim Al-Junaid berseru, kemudian menutup matanya dan sampailah ajalnya. Ketika jenazahnya dimandikan, salah seorang yang ikut memandikannya bermaksud membasuh matanya, tetapi sebuah suara dari langit mencegah, lepaskanlah tanganmu dari mata sahabatku. Matanya tertutup bersama namaku dan tidak akan dibukakan kembali kecuali ketika dia menghadapku nanti. Kemudian ia hendak membuka jari-jari Junaid untuk dibasuhnya. Sekali lagi terdengar suara mencegah, jari-jari yang telah kaku bersama namaku tidak akan dibukakan kecuali melalui perintahku. Ketika jenazah Abul Qasim Al-Junaid diusung, seekor burung merpati berbulu putih hinggap di sudut peti matinya. Percuma para sahabat mencoba mengusir burung itu karena ia tak mau pergi. Akhirnya burung itu berkata, janganlah kalian menyulitkan diri kalian sendiri dan menyusahkan aku. Cakar-cakarku telah tertancap di sudut peti mati ini oleh paku cinta. Itulah sebabnya aku tinggal di sini. Janganlah kalian bersusah payah. Sejak saat itu jasadnya dirawat oleh para malaikat. Jika bukan karena kegaduhan yang kalian buat, niscaya jasad Abul Qasim Al-Junaid telah terbang ke angkasa sebagai seekor elang putih bersama-sama dengan kami. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah hikmah hari ini. Jangan lupa like and subscribe agar channel kami terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.